Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar tiba di sebuah perkampungan kecil di pinggiran kota Madinah, yaitu Quba. Kedatangan mereka disambut dengan penuh sukacita oleh penduduk serta para sahabat yang telah lebih dulu berhijrah. Rasulullah pun memutuskan tinggal di Quba selama beberapa hari sambil menunggu Sayyidina Ali yang tengah menyusul. Di antara para sahabat bisa dibilang pengorbanan Ali yang paling berat. Bayangkan beliau menempuh jarak kurang lebih 500 km dari Mekah ke Madinah hanya dengan berjalan kaki, menapaki perbukitan batu serta padang pasir yang panas dan gersang. Namun demikian, Sayyidina Ali tak menyerah, terus berjuang demi bisa berkumpul bersama baginda Nabi. Hingga akhirnya beliau pun sampai di Quba. Dengan suara yang hampir habis, Ali memanggil Umar yang saat itu langsung menyambutnya penuh haru. Kemudian Sayyidina Umar mengajak Ali menemui Rasulullah. Saat melihat kondisi sepupunya yang memprihatinkan dengan kaki bengkak dan penuh luka, Rasulullah pun merasa kasihan sekaligus pilu. Lalu beliau pun berdoa kepada Allah memohon agar kesehatan Ali bisa pulih seperti sedia kala, dan doa itu pun langsung diijabah. Selama berada di Quba, Rasulullah bersama para sahabat mulia berhasil membangun masjid pertama bagi umat Islam, yaitu Masjid Quba. Dari perkampungan Quba, Rasulullah serta rombongan langsung bertolak ke kota Yastrib atau Madinah. Dulu Yastrib merupakan kota biasa, namun semua berubah sejak cahaya kenabian menyinarinya. Dari situ Yastrib pun berganti nama jadi Madinah Al-Munawwaroh atau kota yang bercahaya. Di masa awal itu, kedatangan Rasulullah sudah sangat dinantikan oleh para penduduk. Setiap hari mereka menunggu dengan penuh antusias. Beberapa orang bahkan sampai memanjat pohon untuk memantau kejauhan, memastikan jika Nabi akan benar-benar datang. Sampai akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Rasulullah memasuki Madinah dengan sambutan luar biasa yang bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh penduduk mulai dari anak-anak, orang tua, laki-laki dan perempuan tumpah ruah berlari dan berdiri di sepanjang jalan dengan penuh kegembiraan sambil menyanyikan syair terkenal, yaitu Tola al-Badru alaina, sebuah syair yang melambangkan ungkapan rasa syukur dan cinta atas datangnya sosok pemimpin umat. Peristiwa paling bersejarah itu pun dijadikan dasar sebagai awal penetapan kalender Hijriyah yang juga diperingati sebagai tahun baru Islam di seluruh dunia. Ketika Rasulullah baru tiba di Madinah, para penduduk langsung berlomba-lomba menawari Nabi untuk tinggal di rumah mereka. Namun dengan kerendahan hati, Rasulullah justru membiarkan unta kesayangannya, yaitu Qaswah, untuk menentukan tempat tinggalnya atas kendali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu dilakukan demi menghindari kecemburuan di antara penduduk, hingga terpilihlah sebuah rumah sahabat dari kaum Ansor yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Tak lama kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad untuk membangun sebuah masjid pada sebidang tanah milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Atas dasar tersebut, maka tanah itu dibeli oleh Rasulullah dengan harga yang adil, dan disitulah Masjid Nabawi yang kita kenal didirikan. Dalam proses pembangunannya, kaum muslimin bergotong royong secara sukarela, bahu-membahu dengan semangat persaudaraan. Mereka memanfaatkan tanah liat yang diolah untuk dijadikan dinding, sementara batang kurma dan pelepahnya dijadikan tiang serta atap masjid. Rasulullah sendiri bahkan ikut turun tangan memberi contoh kepada kita bahwa setiap tetes keringat di jalan Allah bernilai ibadah. Masjid Nabawi bukan sekedar rumah ibadah, melainkan juga tempat berkumpul, bermusyawarah, serta menyusun strategi dakwah hingga menetapkan keputusan-keputusan penting bagi umat Islam. Dan dari tempat sederhana inilah peradaban Islam akan segera dimulai. Sebelum lantunan azan dikenal seperti sekarang, awalnya kaum muslimin kebingungan menentukan waktu sholat, akibatnya banyak yang sering terlambat. Para sahabat pun mulai berdiskusi mencari solusi. Ada yang mengusulkan menggunakan lonceng seperti umat Nasrani, ada pula yang menyarankan meniup trompet sebagaimana kebiasaan kaum Yahudi. Namun semua usulan itu ditolak oleh Rasulullah. Beliau ingin sesuatu yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai keislaman. Hingga pada suatu malam, Abdullah bin Zaid, salah seorang sahabat, bermimpi tentang panggilan azan. Mimpinya itu pun diceritakan kepada Nabi yang lalu meyakini jika itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bilal bin Rabah ditunjuk Rasulullah untuk mengumandangkan azan, menjadikannya sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam. Suara Bilal yang merdu dan lantang menggema di langit Madinah. Lantunannya merasuk ke dalam dada, menggetarkan hati siapapun yang mendengar. Setiap kalimatnya mengalir dengan penuh keagungan, membangunkan jiwa-jiwa yang rindu akan panggilan ilahi. Momen itu pun menandai awal ditetapkannya azan sebagai panggilan suci untuk sholat yang akan terus diwariskan kepada umat Islam sampai akhir zaman.